Halo Taurus, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah reading tanpa batas waktu, jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini ya. Oke, energi oracle kamu yang pertama dari waktu lampau yang masih berasa sekarang efeknya jadi gini. Di waktu lampau itu ada suatu situasi yang membuat kamu berpikir atau gini, kamu memikirkan suatu hal yang apa sih penting berharga buat kamu atau kemampuan kamu untuk manifest sesuatu di hidup kamu atau mewujudkan sesuatu yang benar-benar apa ya bermakna buat kamu karena di waktu lampau kamu berpikir bisa jadi ini berhubungan dengan sesuatu hal yang mau kamu tuju atau situasi tertentu yang memberikan efek tertentu buat kamu gitu ya. Lalu di waktu sekarang tuh ada magician dan and the mirror. Ini aku melihatnya energinya seperti magician gitu, manifestasi. Bahwa kamu yang pegang kendali, kamu bisa manifest realita seperti yang kamu mau, kamu bisa membuat hidup kamu atau mencapai titik tertentu seperti yang kamu mau gitu ya. Mungkin di waktu lampau gitu kayak kamu mendapat pencerahan, oh gue ternyata bisa loh. Oh mungkin selama ini gue apa ya, meng-underestimate kemampuan gue atau tidak bisa melihat diri gue sebagai orang yang capable. Ternyata gue bisa loh. Ternyata kalau orang-orang ini kayak kamu melihat ada orang-orang tertentu yang bisa manifest dream life mereka, terus kamu berpikir oh gue juga bisa, kalau mereka bisa kenapa gue enggak, seperti itu ya. Dan di waktu yang akan datang ada woman holding a heart gitu. Dengan kartu ini nggak masalah laki-laki atau perempuan, ini lebih kepada ada seseorang yang memberikan hatimu. Kalau kamu yang memberikan hatinya kepadamu, kalau kamu yang bertanya nih tentang cinta gitu ya, kamu bisa expect kedatangan seseorang atau orang yang menyatakan perasaannya buat kamu. Lalu astro oracle kamu yang pertama adalah Neptune Vision ya. Lalu tarotnya diikutin dengan Tower sama Garden. Hal pertama yang aku dapat gini ya, ilusi tentang media, ilusi tentang public figure. Tadinya tuh aku mau bilang gini, mungkin nggak jauh dari kamu nonton nih ada suatu berita mengagetkan tentang public figure gitu ya. Terus lalu juga aku berpikir, tapi kelakuan public figure makin kesini makin ajaib gitu, makin aneh-aneh. Dan aku juga pernah bilang lama-lama tuh ketika kamu terbiasa nonton berita yang aneh-aneh gitu, lama-lama yang aneh itu definisinya lama-lama bisa jadi normal gitu ya. Aku pernah nulis ini nih di salah satu postingan aku. Dan um, itu yang aku dapat gitu, ada berita mengagetkan lalu kamu sadar nih, mungkin sebagian dari kamu melihat sosok ini atau melihat berita ini sebagai sebuah kebenaran atau melihat sosok ini sebagai apa ya, kamu mungkin melihat dia sebagai ganteng cantik, sosok panutan, sosok sempurna, tapi ternyata dia oh begitu ya, seperti itu yang pertama aku dapat. Lalu ini juga yang tadi aku bilang ilusi tentang media, itu mungkin sebagian dari kamu tuh udah akhirnya mengerti ada informasi-informasi, ada orang-orang di balik itu semua yang mengendalikan informasi ini, agak misterius ya, tapi semoga kamu bisa paham. Kalau saat ini belum bisa paham, suatu saat nanti kamu paham ya. Ada orang-orang yang pegang informasi di balik layar dan mengendalikan informasi apa yang muncul di media. Aku cuma bisa bilang sampai di situ. Oke, blessing-nya adalah jadi ya hati-hati atau mindful gitu dengan apa, misalnya dengan apa yang kamu baca, apa yang kamu tonton, dari mana sumber informasi itu, terus kamu kritisin gitu. Kamu kritisin, bertanya lebih lanjut, cari tahu lebih lanjut. Jangan terima mentah-mentah. Ya, oke. Blessing kamu adalah urusan yang belum selesai. Kalau misalnya kamu nih merasa ada sesuatu yang mengganjal, karena Nine of Wands ini adalah orang yang membawa luka dari masa lalu gitu ya. Jika ada urusan belum selesai terus kamu merasa gak enak deh rasanya kayak gini, ini adalah kesempatan yang semesta berikan gitu buat kamu untuk membereskan apapun yang belum beres ya. Lalu juga dikonfirmasi sama dok ini merepresentasikan support system, bantuan yang kamu butuhkan ada, atau orang-orang yang kamu butuhkan ada di saat kamu butuh gitu ya. Jadi kalau misalnya ada hal-hal, misalnya tadi kayak kamu butuh berpikir tentang sesuatu hal, kamu mungkin akan kayak semesta akan mengirimkan orang-orang tertentu, informasi tertentu yang akan membantu kamu berpikir lebih jauh gitu ya. Atau kamu punya walaupun gak banyak gitu ya, punya support system, karena dok ini merepresentasikan juga orang yang loyal support system ya. Yang jadi tantangannya adalah mungkin emosi signifikan buat kamu, walaupun kamu um, in general kamu tipe yang tenang gitu, bukan meledak-ledak gitu ya, tapi ada sesuatu tentang emosi kamu yang tadinya tenang, tadinya kamu nggak reaktif gitu, nggak gampang marah, tapi ada sesuatu gitu yang mungkin nyolek emosi kamu. Bisa jadi juga kamu belajar untuk gini, kamu belajar untuk meregulasi emosi kamu ya. Misalnya gini, kamu tipe yang ngumpulin gitu apa-apa, dipendam lama-lama baru meledak gitu ya kan. Jadi sebaiknya sebelum meledak itu kamu komunikasikan, kamu channeling kemarahan kamu, kalau ada yang ganjel kamu bicarakan sama orang-orang tertentu yang bikin kamu ganjel, seperti itu ya, bukan dikumpulin lama-lama meledak. Ini yang aku dapat tentang sesuatu yang berhubungan dengan emosi kamu, tapi bisa jadi juga mungkin ada situasi ya yang bisa
bikin emosi kamu naik turun. Lalu di near future, waktu yang akan datang, energi berpikir yang sangat kuat, Aries juga dapat crossroad ya di tempat yang sama gitu. Mungkin kamu terhubung sama Aries, mungkin kamu punya Aries di natal chart kamu, karena berpikir, Hermit itu energi kontemplatif, energi berpikir. Tadi juga ada energi berpikir, ada energi mengambil waktu sendiri. Tapi Hermit itu membawa kebijaksanaan di dalam dirinya karena dia mengambil waktu sendiri untuk menemukan jawaban itu di dalam dirinya. Walaupun di depannya nanti kamu berada di persimpangan jalan, kayak kamu sudah punya semua gitu, informasi, kebijaksanaan yang kamu butuhkan untuk membuat pilihan itu ya. Karena crossroad itu melambangkan pilihan, melambangkan di persimpangan jalan kayak, atau bisa jadi juga kesempatan-kesempatan itu terbuka secara bersamaan buat kamu ya. Jadi kamu siap-siap aja dan ketika kamu sudah sampai di Hermit, kamu udah berada di posisi yang udah meregulasi emosi dan logika kamu dengan baik. Jadi aku nggak perlu terlalu khawatir ya sama kamu. Lalu di waktu yang akan datang, advice kamu adalah gini, dengan Six of Wands lalu ada komunikasi, kayak aku melihat ada yang memperhatikan seseorang, lalu juga karena letter ini merepresentasikan komunikasi gitu. Jadi mungkin orang ini atau kamu gitu ya, karena tadi juga ada urusan yang belum selesai, kayak butuh waktu memastikan semacam ketika gue berusaha berdamai gitu, orang ini akan menerima gue atau enggak ya, semacam itu ya. Jadi kayak memperhatikan untuk memastikan gitu, apakah diterima dengan baik atau enggak. Lalu juga kayak ada sesuatu pesan tentang reputasi dan kualitas pada diri kamu gitu. Mungkin ini bisa mengundang kesempatan kerja yang baru atau proyek proyek kreatif atau kerjasama dalam bidang lain juga bisa ya, um, karena gini, Six of Wands itu adalah energi orang yang dilihat gitu, karena berada di titik tertentu karena kualitas yang ada pada dirinya, dan letter itu komunikasi. Jadi ada yang mau berkomunikasi karena kualitas tertentu pada diri kamu ya. Bisa jadi juga ada yang punya ketertarikan gitu karena di atas tadi ya, ada woman holding a heart, walaupun nggak terbatas pada perempuan aja, ada yang tertarik sama kamu. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.